Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam agenda sharing session hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga para peserta, saya ucapkan terima kasih karena telah senantiasa meluangkan waktunya untuk hadir pada agenda hari ini. Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Elsa Lisanti selaku dosen program studi biologi. Kepada Ibu Elsa, saya persilahkan. Pertama saya mengucapkan selamat untuk kegiatan yang khusus sharing alumni yang kelima ini, sharing session kelima ini, yang mana di sini nanti akan menampilkan ada dua pembicara. Dari pembicara satu itu ternyata adalah Ahmad Alifianto SSI. Dia adalah angkatan 2009. Kemudian yang kedua adalah Siwi Artapati yang merupakan mahasiswa angkatan 2011. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih buat Ibu sama Bapak dosen dari program studi biologi UNJ yang sekarang banyak saya kerjain tentang HCV dan HCS ini, terutama tentang HCV sih. Kita lanjut aja kali ya. Ini jadi HCV itu apa? Pertama, HCV itu High Conservation Value, jadi nilai konservasi tinggi yang diberikan kepada beberapa poin atau beberapa kategori. Nah, jadi dasar awalnya itu HCV ini digunakan untuk industri kehutanan. Awalnya hanya untuk kehutanan, karena berkembangnya industri pertanian dan kehutanan, HCV banyak digunakan untuk penilaian di area UPHK, HPLD-HPH, HTI, restorasi ekosistem, dan juga di perkebunan sawit. Awalnya kan semua hutan memang memiliki nilai yang penting, tapi ada beberapa areal di hutan itu yang memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan wilayah yang lainnya. Jadi itu awalnya konsep HCV dibuat. Kalau tidak salah awalnya itu dari tahun 1999. Kebetulan tadi kalau di CV juga sudah dijelaskan, jadi tahun 2014 saya juga pernah survei, 2014 atau 2012 tadi, saya pernah survei HCV juga waktu masih kuliah. Jadi ya semenjak tahun 2013 itulah mungkin saya sudah mulai survei HCV sampai lanjut lulus kuliah, saya survei HCV lagi di Riau waktu itu. Nah, ini konsep HCV sendiri dipakai di FSC, di beberapa standar sertifikasi ke FSC ini untuk kehutanan, RSPO untuk perkebunan kelapa sawit, terus Bonsukro ini untuk industri gula sama industri kacang kedelai. Jadi memang HCV ini konsep awalnya udah dari tahun 1999 untuk pengelolaan kawasan hutan. Terus baru diadaptasi ke perkebunan kelapa sawit pada tahun 2003. Jadi HCV ini ada buku panduannya. Ya, ini kenapa makanya presentasinya bahasa Inggris karena saya cuma copy paste doang dari buku panduan dari toolkit sama command guide-nya. Nah, ini untuk saat ini survei HCV sendiri sudah dilakukan di sekitar 1 juta hektar kawasan yang pernah dilakukan penilaian HCV. Dari 1 juta hektar itu ada 407.000 hektar kawasan yang termasuk dalam kategori yang harus dilindungi dari kategori-kategori HCV yang nanti akan saya jelaskan. Jadi dari penilaian HCV itu nanti kita nentuin mana wilayah yang jadi wilayah HCV dan wilayah yang harus di manajemen untuk keberlanjutan dari wilayah HCV-nya. Untuk survei HCV ini biasanya
kepala penilainya biasanya harus terlisensi oleh HCV sendiri, HCV Research Network namanya. Untuk sekarang ada sekitar 54 orang yang termasuk dalam license assessor di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ini high carbon stock. Jadi HCV dan HCS ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi untuk pengerjaannya biasanya diintegrasikan agar efisien dalam hal survei, terus waktunya juga biar lebih cepat. Makanya dua hal ini biasanya diintegrasikan. Kalau HCV tadi ada beberapa kategori, ada 6. Kalau di HCS ini kategorinya hanya berdasarkan tutupan hutan atau cadangan karbon yang ada di kawasan tersebut. Jadi ada beberapa step yang dilakukan untuk penilaian HCS dan HCV. Nah, dalam integrasinya dua step yang berbeda itu digabungkan. Nah, HCV HCS assessment ini ya tadi seperti yang saya bilang digabungkan dalam penilaian pengerjaannya biar lebih efisien aja untuk industrinya dan penilainya juga. Nah, untuk HCV assessment ini ada beberapa tahapan penilaian yang dilakukan. Nah, antara lain ada pre-assessment, ada scoping study, dan full assessment. Kalau sebelum pre-assessment biasanya kita harus, kalau yang baru ini sejak Februari 2020, ya harus ada land tenure study. Land tenure study ini maksudnya di setiap wilayah perkebunan atau IUPHK yang pemilik izinnya nih harus sudah clear, jadi tanah atau lahan yang di dalam kebun atau izin hutan tersebut sudah tidak ada kepemilikannya jelas punya siapa aja. Kalau ada orang dari wilayah lain atau wilayah masyarakat lokalnya yang mengakui wilayah tersebut, itu juga harus terpetakan di daerah mana aja. Hal ini dilakukan biar tidak terjadi konflik, karena banyak terjadi konflik tentang lahan di daerah Kalimantan, di Sumatera. Hal ini hampir umum ditemukan. Terus ada FPIC Gates ini prior informed consent atau PADIATAPA bahasa Indonesianya, persetujuan di awal tanpa paksaan. Jadi kita sebelum melakukan asesmen HCV dan HCS harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Hal ini juga dilakukan biar tidak terjadi konflik. Jadi nanti pas kita asesmen di lapangan atau lagi survei biodiv atau survei sosial, orang kampungnya atau orang masyarakat desanya itu tidak kaget, ini ada orang dari mana kok tiba-tiba main ke kampung atau ketemu di hutan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, FPIC Gate ini makanya harus dilakukan sebelum full assessment dan scoping study. Selanjutnya ada scoping study. Scoping study ini dilakukan sebelum full assessment. Jadi dalam scoping study kita bisa baru nentuin ini full assessmentnya bisa dilakukan atau tidak. Kalau bisa dilakukan baru lanjut ke tahap selanjutnya, persiapan untuk full assessment. Baru nanti ada field work, ada kunjungan lapangan atau apa ya bahasa ininya, kayak turun lapangan lah kalau orang-orang sosial bilangnya. Jadi baru ada survei biodiv. Biodiv itu biasanya yang disurvei mamalia, avifauna, herpetofauna, sama perairan. Kalau untuk dan vegetasi. Kalau vegetasi nanti metodenya agak detail untuk yang HCS. Setelah turun lapangan baru nanti dianalisis temuan-temuan di lapangan, di mana aja daerah yang ada nilai HCV-nya dan yang tidak ada nilai HCV-nya. Setelah hasil baru kita ntar ngelakuin konsultasi publik. Jadi apa yang kita dapat dari lapangan dan apa yang kita tulis di laporan nanti akan dipresentasikan ke masyarakat. Ini kurang lebih sama kayak kalau di kampus mungkin kayak SHP atau sidang skripsi, tapi dihadiri sama banyak orang, sama masyarakat desanya, terus pemangku kepentingannya seperti
dari pihak kepolisian, pihak tentara, perusahaan di sekitar kawasan yang kita survei, terus NGO atau LSM serta universitas di sekitar situ, di sekitar kawasan yang disurvei. Setelah itu baru kita finalisasi laporannya. Setelah difinalisasi baru nanti laporannya ada yang namanya quality control. Jadi laporan yang kita kerjain nanti akan dinilai apakah sudah memenuhi standar atau belum. Ya kurang lebih kayak kita ngerjain skripsi aja sih sebenarnya pas bagian penilaian reporting ini. Jadi akan ada revisi atau segala revisi perbaikan laporan seperti itu. Nah, ini untuk data pengoleksi datanya di lapangan biasanya dibagi jadi dua bidang yang berbeda, ada data lingkungan dan data sosial. Nah, data lingkungan ini lebih berfokus ke wilayah-wilayah hutan atau wilayah perkebunannya. Kalau data sosial ini ke perkampungan atau ke desa-desa yang ada di sekitar dari perusahaan yang di assessment atau dinilai. Kurang lebih kayak beginilah gambarannya. Sekitar ada mungkin setiap survei bisa kalau 10 sampai 15 orang untuk tim biodivnya, untuk peneliti dan asistennya. Sekitar total 10 sampai 15 orang tergantung kondisi kawasannya juga. Dan aksesnya ke jalan raya. Untuk data lingkungan ini metodenya bisa dengan pendekatan yang berbagai macam. Jadi bisa menggunakan kamera trap, bisa menggunakan jaring, terus di sini ada bird banding, yang ada mistnet untuk survei kelelawar dan juga burung, biasanya pakai mistnet. Terus survei ikan ini juga agak bermacam-macam metodenya. Salah satunya ya kita bisa nanya ke nelayan setempat, jadi kita tahu mana yang ikan yang dimanfaatkan dan ikan yang ada di wilayah yang kita assessment. Nah, untuk koleksi datanya memang berbagai macam, banyak pendekatan yang dilakukan tergantung sama kawasan yang kita survei juga. Jadi bisa menggunakan land transect, reconnaissance walk, visual encounter ini untuk herpetofauna ya. Terus ada point count biasanya digunakan untuk burung. Kalau land transect dan reconnaissance walk ini biasanya digunakan untuk mamalia. Tapi terkadang kan kawasan hutannya yang kita survei kan di perkebunan itu kan tinggal sedikit. Mungkin ada yang luas panjang kawasan hutannya nggak nyampe 1 km atau 2 km kan, kalau kita pakai land transect terlalu pendek. Jadi biasanya kita pakai metode reconnaissance walk untuk yang mamalia. Nah, ini kondisi di lapangannya sih biasanya ya kalau survei biasanya pas musim hujan ya pas banjir, dan aksesnya kebanyakan lewat air, lewat perahu. Kayak gitu. Nah, ini untuk survei HCS ini agak detail karena memang dia pengen hitung cadangan karbonnya sebenarnya. Target utamanya itu cadangan karbonnya berdasarkan tutupan hutannya. Kalau di modul yang HCS ini ada beberapa gambaran sekitar memerlukan 1 orang botanis. Nah, ini sebenarnya kalau dari tempat saya kerja bos saya di kantor pernah ngobrol sih, dia bilang ya kalau survei ke lapangan kalau bisa ngajak teman-teman dari UNJ, biologi UNJ mungkin bisa dilakukan, karena untuk survei sosial selama ini kami kerjasama sama jurusan antropologi di Universitas Indonesia. Jadi mungkin kalau kedepannya ada mahasiswa yang mau ikut untuk survei, dan kebetulan aja ada survei ya, karena tahun ini survei HCS nih lagi belum ada karena COVID kan, jadi penerbangan agak susah segala macam. Kebetulan tahun ini belum ada survei HCV lagi. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau ikut dan ada waktunya dan bidangnya pas, misalnya lagi dicari yang botani atau yang avifauna atau herpetofauna, mungkin nanti saya coba ngubungin Pak Isnin aja kali ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini untuk HCS. HCS ini ada beberapa pilihan metode yang bisa digunakan. Pilihan pertama itu dia menggunakan LiDAR. LiDAR ini kayak
apa ya kok dibilang kayak sensor. Jadi dia nge-scan tutupan hutan, terus ntar tutupan hutannya bisa terlihat kayak bentuk 3 dimensi seperti itu. Cuman kan memang biayanya agak mahal, makanya di HCS ada opsi kedua dan opsi ketiga. LiDAR ini bisa untuk seluruh tutupan lahan yang kita assessment atau hanya di transect saja, ntar nanti dikalibrasi jadinya, atau tidak sama sekali pakai LiDAR. Jadi hanya berdasarkan citra satelit dan pengumpulan data di lapangan berdasarkan metode plot vegetasi. Nah, ini bentuk plot vegetasinya kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ukuran plotnya itu ada yang 6 meter, ada yang 5,6. Ya kurang lebih sama sih 6 meter, dan plot yang ukuran besarnya aja yang agak beda. Untuk yang di atas ini ukuran plotnya berdasarkan kalau kita pakai LiDAR tadi untuk yang di transect. Kalau yang di bawah ini nggak pakai LiDAR, jadi hanya pakai citra satelit saja. Nah, ini kayaknya di mata kuliah botani udah dijelasin ya. Jadi ngukur DBH, yang dimaksud DBH tuh bagian mana. Tapi kalau di HCS dia agak detail, jadi ada di ketinggian 1,3 meter. Kalau bentuk akar seperti ini, diukur di sebelah mana, dan plot tumbuhan mana yang bisa pohon mana aja yang diukur yang masuk plot, yang tidak itu dijelasin detail sih di modul HCS ini, dibikin vegetasi. Ini untuk pengumpulan data sosial. Jadi untuk pengumpulan data sosial ini biasanya ada interview sama FGD atau focus group discussion. Yang ini digunakan untuk pengumpulan data sosial. Terus ada participatory mapping untuk menentukan titik-titik mana aja sih yang dimaksud sama masyarakat. Kan kadang masyarakat tahu tuh di mana lokasinya, mana yang termasuk kategori HCV1, HCV2, HCV3. Nah, ntar baru terakhir ada public consultation setelah hasil asesmennya diketahuin. Nah, untuk HCV sendiri ada 6 kategori. Yang pertama itu keanekaragaman hayati atau species diversity, terus ada landscape level ecosystem atau ekosistem mosaik, dan interforest landscape, ini landscape hutan utuh. Terus ada 3, ada ekosistem dan habitat. Ini agak ke mata kuliah ekologi kayaknya nih, ekologi. Kalau saya dulu ekologi vegetasi, lebih ke ekologi vegetasi. Terus kalau yang keempat ini ekosistem service atau jasa lingkungan. Terus yang kelima ini community need atau kebutuhan masyarakat. Yang keenam nilai budaya atau cultural value. Nah, ini data-data yang diperlukan untuk pembuatan laporan HCV dan HCS. Topografi, untuk lingkungan ada topografis, ada slope atau kemiringan, ada vegetation cover, ada tipe tanah, tipe hidrologi, existing biological study, IUCN red list, dan lain-lain. Ini agak banyak dari sosial dan geospasialnya juga. Jadi produk terakhir dari HCV-HCS ini peta wilayah, yang jadi ntar dikategoriin mana yang HCV, mana HCS, dan mana yang bisa dikembangkan untuk pertanian atau industri kehutanan. Untuk HCV1 ini lebih ke keanekaragaman hayati. Jadi seperti yang tadi saya bilang, biasanya kalau survei keanekaragaman hayati ini ada beberapa taksa, ada mamalia, burung, terus herpetofauna, dan ikan. Perairan sih. Terus ada IUCN. Jadi satwa-satwa yang termasuk kategori vulnerable, endanger, dan critically endanger ini berdasarkan IUCN berarti dia masuk kategori HCV1. Berarti lokasi satwa-satwa yang termasuk kategori ini di area assessment, itu area assessment tersebut termasuk jadi wilayah HCV1. Nah, selanjutnya juga ada CITES regional level. Ini kalau di Indonesia terakhir 2018 ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai daftar satwa-satwa yang dilindungi. Ini agak peraturan yang ini infonya sih akan direvisi kembali ini setelah revisi 2 kali jadi peraturan nomor 106 sebelumnya, atau peraturan nomor 97 atau
berapa, terus dirubah terus daftar spesiesnya banyak yang berkurang. Sekarang lagi mau diusulin lagi penambahan beberapa spesies untuk satwa dilindungi di Indonesia. Terus ada satwa endemik. Satwa endemik ini bisa berdasarkan bagian pulau, atau ditemukan di daerah yang kurang lebih, wah ini lucu juga nih, 20.000 km persegi. Nah ini ada panduan-panduan lain juga sih, kayak berdasarkan IUCN, Recognized Protected Area, Ramsar Site, UNESCO World Heritage Site, kayak Biodiversity Area. Terus kalau di burung ada IBA, Important Bird Area, ada Endemic Bird Area, wilayah-wilayah migrasi burung seperti itu. Jadi itu bisa termasuk ke dalam kategori HCP1. Ini salah satu contoh satwa HCP1 ini adalah orang utan, dan banyak, ada gorila. Kalau di Afrika di contoh sini sih ada gorila. Terus karena keanekaragaman hayati rata-rata mamalia, hewan dan tumbuhan. Tapi ada tumbuhan yang tidak termasuk kategori HCP1 tapi bisa termasuk kategori HCP yang lainnya bila memenuhi nilai-nilai di HCP yang lainnya. Dan selanjutnya HCP2. HCP2 ini syarat utamanya adalah landscape hutan utuh yang memiliki luas kawasan 50.000 hektar. Kalau di Indonesian Toolkit dia hanya 20.000 hektar. Jadi kalau ada bagian perkebunan yang masih menempel ke kawasan hutan utuh, berarti dia termasuk kategori HCP2. Mungkin itu biar lebih cepat. Nah ini kalau Intake Forest Landscape datanya bisa diakses di globalforestwatch.org. Jadi itu kawasan hutan utuh yang ada di seluruh dunia dipetakan di situ. Udah ada wilayahnya yang termasuk kategori Intake Forest Landscape di daerah mana aja. Kalau di peta ini paling banyak memang di daerah Papua, di Pulau Papua ya, di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Nugini. Untuk HCP3 ini ekosistem yang termasuk kategori rawan, terancam. Contohnya di sini ada heat forest atau hutan kerangas. Karena hutan kerangas ini kalau kita land clearing atau kita habisin, dia akan sulit kembali menjadi wilayah hutan lagi karena unsur haranya terlalu sedikit. Kayak di foto ini kan ukuran batang pohonnya terlihat kecil-kecil. Ini salah satu ciri khas hutan kerangas. Jadi kalau kita lagi survei terus ketemu kawasan hutan yang batang pohonnya kecil-kecil, terus termasuk dalam ciri-ciri hutan kerangas, nah itu termasuk dalam kategori HCP3. Hutan kerangas, kalau contohnya hutan kerangas ini paling banyak di Kalimantan sama sebagian pesisir timur Sumatera, seperti di Pulau Bangka dan Belitung, sama sebagian pesisir Sumatera Selatan di bagian timur. Salah satu panduan untuk mengetahui ini HCP3 atau bukan ada di RIPROT. RIPROT ini, jadi saya lupa tahun berapa, jadi dalam waktu proyek transmigrasi di zaman Presiden Soeharto, pemerintah Republik Indonesia sudah memetakan daerah-daerah yang tipe-tipe tanah dan tipe-tipe ekosistemnya yang cukup lengkap. Nah itu jadi panduan untuk penilaian HCP. Jadi data yang cukup detail dari tahun mungkin 1960 atau 70 RIPROT ini dibuat nih. Nah ini ada kombinasi tipe ekosistemnya. Kalau di Sumatera, terus tipe RIPROT-nya apa, dia bisa termasuk kategori terancam atau langka atau tidak kedua-duanya. Ini biasanya ada formatnya, ada SHP file ini untuk pemetaan. Jadi nanti kita tinggal pakai data sekunder ini untuk menentukan wilayah HCP3. Untuk HCP4 ini basic ecosystem service, jadi jasa lingkungan untuk jasa lingkungan biasanya untuk mencegah terjadinya bencana, bisa jadi sekat bakar, jadi untuk berfungsi untuk tidak memperluas kebakaran atau mencegah banjir, mencegah longsor. Nah itu termasuk dalam kategori HCP3. Jadi daerah-daerah yang kelerengan lumayan curam termasuk dalam kategori HCP4. Ini lumayan banyak HCP4, dan kebanyakan sih dari data sekunder. Jadi HCP4 ini
dari peta DEM atau kelerengan, ada berdasarkan kebanyakan sih data sekunder sih. Jadi waktu survei di lapangan ini kurang begitu diperhatikan ya, jarang datanya didapat dari lapangan. Nah, untuk HCV 5 ini situs atau sumber daya yang penting bagi keperluan dasar masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Jadi kalau bisa ini masuknya ke survei sosial. Jadi kalau dalam satu desa misalnya ada 100 kakak, tapi ada 1 kakak yang masih sumber airnya itu dari sungai, maka sungai itu termasuk dalam kategori HCV 5. Kalau makanya dalam survei sosial ini agak banyak butuh datanya dan sumber informasinya. Jadi kalau ada masyarakat yang berburu di suatu kawasan dan itu jadi kebutuhan primernya dia untuk sumber protein seperti daging, nah ini juga kawasan itu bisa termasuk dalam kategori HCV 5. Jadi kita harus memastikan dalam satu masyarakat di desa itu kalau masih ada atau tidaknya orang yang bergantung pada kawasan hutan atau sungai. Ini sumber datanya dia dapat biasanya dari participatory mapping, jadi kita bisa petakan di mana aja misalnya masyarakat berburu atau masyarakat nyari kayu, masyarakat ngambil air, nah itu termasuk dalam kategori HCV 5. Ini indikator-indikatornya biasanya sih di kawasan-kawasan atau di desa-desa yang jauh dari kota ya, atau fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya seperti pasar, terus rumah sakit, puskesmas. Nah itu biasanya banyak masyarakat adat atau masyarakat desanya masih banyak yang bergantung pada hutan dan sungai. Ini untuk contoh HCV 5, ada jala, ada pukat, dan di sini ada gambar toilet yang ada di sungai. Nah, jadi kalau kita lagi menyusurin sungai terus kita melihat ada jaring atau pukat, bubu atau bahasa daerahnya itu bubu. Nah, itu dia berarti masih ada masyarakat yang sumber dayanya bergantung dari sungai. Jadi sungai itu termasuk dalam kategori HCV 5. Kalau informasi lainnya juga bisa didapatkan dari masyarakatnya langsung. Kawasan sumber kayu untuk bikin rumah di desa juga berarti mereka ngambil kayunya di mana itu juga termasuk dalam area yang termasuk HCV 5. Terus untuk HCV 6 ini nilai kultural dan budaya. Ini tergantung sama masyarakatnya juga. Jadi kalau masyarakat adat tergantung kepercayaan masyarakat di sekitar kawasan. Kalau di Kalimantan itu kan ada beberapa kepercayaan lokal yang masih mempercayai beberapa daerah sakral atau beribadahnya di beberapa kawasan hutan tertentu seperti itu. Jadi ada beberapa kawasan hutan memang yang dianggap sakral, berarti itu kita masukin kategori HCV 6. Selain kawasan-kawasan yang dianggap sakral atau religius juga seperti pemakaman itu termasuk dalam HCV 6. Jadi kalau kita lagi survei di hutan terus menemukan pemakaman misalnya para pendahulu desa-desa di masyarakat tersebut, itu kawasan pemakaman tersebut juga termasuk HCV 6 walaupun bentuknya kadang sudah nggak seperti makam ya. Jadi mungkin tinggal sisa batu nisan dan kadang nggak jelas juga siapa yang dimakamin di situ. Tapi kalau menurut masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut ini makam, maka dimasukkan ke dalam HCV 6. Nah, ini salah satunya paling banyak di Kalimantan dan Sumatera sih. Kalau yang selama ini saya survei, karena belum pernah survei HCV di Sulawesi dan daerah Papua. Kalau untuk di daerah Papua ada yang namanya totem. Itu sama dianggap sakral sama masyarakat adat di Papua. Jadi dalam penentuan wilayah HCV 6 juga ini biasanya agak
riskan dan bisa berubah. Jadi bisa jadi tahun ini masih ada nilai kesakralan atau nilai budayanya, tapi tahun depan atau 5 tahun lagi nilai itu akan hilang di masyarakat. Pernah ada cerita juga, ada kasus teman di Papua, dia dari manajemen areanya dia pernah survei. Kebetulan ketua adatnya sakit waktu pas asesmen, ternyata dia salah menentukan wilayah totemnya, jadi harusnya yang bukan masuk HCP 6 malah masuk HCP 6, dan yang harusnya HCP 6 tidak masuk HCP 6. Ini biasanya bisa jadi bibit konflik ke masyarakat juga, karena nilai budaya masih dianggap cukup penting untuk beberapa masyarakat adat. Untuk high carbon stock ini ditentukan berdasarkan tipe tutupan hutan. Ada yang hutan kepadatan tinggi, hutan kepadatan sedang, hutan kepadatan rendah, ada yang regenerating forest, terus ada semak dan terbuka. Yang termasuk HCS ini yang dari yang regenerating forest ke high density forest. Ini tahunya dari mana? Dari berdasarkan kepadatan batang pohonnya per hektar, terus berapa cadangan karbonnya, kandungan karbon di kawasan hutan tersebut. Nah, ini yang termasuk kategori hutan. Tadi ada HDV, MDV, LDV. Ini kalau pohon dengan diameter DBH-nya lebih dari 30 desimeter, jumlah individunya lebih dari 50, itu masuk kategori high density forest. Kalau ada antara 40 sampai 50 per hektar, dia masuk ke medium. Terus kalau 30 sampai 40 dia masuk ke low density forest. Nah, ini ada 15 sampai 30 dia young regenerating forest. Tapi ini biasa aja berdasarkan tutupan lahan, terus dibandingin sama citra satelit data lapangan tadi, terus kita bandingin berdasarkan citra satelit di tiap kawasan. Kalau bagaimana detail analisisnya menggunakan GIS biasanya, itu saya juga kurang tahu, karena dalam survei ini biasanya ada orang GIS-nya khusus untuk menganalisis wilayah-wilayah yang masuk wilayah HCS atau bukan. Terus ada beberapa pertimbangan lagi seperti edge effect di jarak efek tepi, terus minimum viable HCS forest, terus ada high priority patch. Jadi kalau di biologi konservasi kan pernah di waktu kuliah kan ada istilah patch atau kantung-kantung hutan. Kalau kantung hutan wilayah, kantung hutannya lebih dari 100 hektar, dia masuk ke high priority patch. Jadi ini wilayah hutan yang memang harus dilindungi atau dikonservasi. Kalau yang wilayah hutannya 10 sampai 100 hektar itu masuk ke kategori medium. Terus kalau lebih kecil ini, lebih kecil dari 10, dimasuk ke low priority. Ini banyak kategorinya, nanti ntar jadi pertimbangan untuk menentukan wilayah HCP dan HCS. Untuk menentukan wilayah HCS dia ada 14 step. Dari step 1 sampai step 14 ini digabungin berdasarkan HCV dan HCS. Ini salah satu contoh patch analisis untuk HCP HCS. Jadi di step pertama kita lihat dulu mana wilayah HCV, mana wilayah gambut, mana wilayah riparian. Baru ntar digabung sama kategori HCS lainnya, ada yang regenerating, yang low density, medium, dan lain-lain. Terus ada berdasarkan core areanya. Ntar ini jadi pertimbangan mana yang masuk wilayah HCS dan bukan wilayah HCS. Ini agak lumayan rumit juga. Jadi ntar ada risk assessment-nya juga, jadi wilayah yang beresiko yang dimana kalau masuk lebih dari 10 hektar dia harus masuk ke wilayah HCS. Ini kurang lebih kayak kunci identifikasi sih kalau di mamalia atau di mamalia, di kelelawar biasanya ada kunci identifikasi. Nah, ini kunci identifikasi untuk mana yang wilayah HCS, mana yang bukan. Nah, ini tadi ada step-stepnya. Jadi di wilayah pertama kita lihat mana yang wilayah HCS, HCP 1, HCP 2, HCP sampai HCP 6. Baru ntar kita tiban wilayah tersebut pakai layar. Kalau di
ArcGIS nanti terpetakan. Jadi peta-peta itu akan ditumpuk layer per layer untuk menentukan mana yang wilayah HCS. Nanti pada akhirnya baru jadi seperti utuh seperti ini. Salah satu pertimbangan adalah koridor. Jadi setiap kantung-kantung hutan ini nanti ada yang diprioritaskan untuk menjadi wilayah koridor. Ini agar wilayah hutan yang kecil-kecil itu tidak terpotong-potong. Karena kan kalau wilayah hutannya kecil, misalnya terpotong hanya sisa 5 hektar, terus ada satwa yang kategori terancam seperti orangutan, itu kan kalau kita nggak bikin koridor, mungkin 5, 10, 20 tahun lagi orangutan itu akan punah di kawasan hutan yang kecil itu. Itu kenapa dalam HCS ini koridor jadi pertimbangan utamanya. Ini untuk sumbernya, untuk modul untuk penentuan wilayah HCS, bagaimana pengambilan datanya, ini saya ngambil tadi presentasinya sumbernya dari sini, jadi saya cuma copy paste doang karena terlalu banyak. Jadi makanya ini tentang pengenalan aja. Mungkin sekian, saya serahkan lagi ke Kak Dani kali ya. Oke, makasih Kamat untuk pemaparan materinya. Ada pertanyaan dari Pak Agung untuk Kamat. Apakah pernah melakukan penelitian karbon stok khusus untuk tumbuhan herba, khususnya paku-pakuan? Misal pada habitat bakau, kita mengeksklud pohon, yaitu semua bakau, tapi cuma menganalisis herba termasuk acrostichum atau bakau laut saja. Sampai saat ini sih belum pernah melakukan penelitian karbon stok untuk yang kategori herba ya. Karena kalau di HCS sendiri yang bagian belukar, semak belukar atau herba ini nggak termasuk dalam kategori HCS juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Farhan. Untuk Kamat, apakah HCV dan HCS termasuk dalam rangkaian penilaian dokumen AMDAL? Yang kedua, pertanyaan keduanya, dalam asesmen HCV 1, apakah flagship spesies di area studi juga diidentifikasi? Bila iya, bagaimana mengukur tiap kriterianya? Apakah tiap kriteria spesies tersebut memiliki skor tersendiri? Lalu, apakah pernah ada kasus pengalihan status kawasan HCV atau HCS menjadi HGU oleh perusahaan kepada pihak lain? Bila iya, mengapa bisa demikian? Terima kasih. Silakan untuk Kamat. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kalau HCV HCS ini sifatnya lebih voluntary ya dibandingin AMDAL. Kalau AMDAL kan dilakukan sebelum mendapatkan izin usaha. Kalau setahu saya ya, jadi sebelum mendapatkan izin usaha harus ada analisis AMDAL-nya dulu. Ini untuk keperluan izin usahanya tersebut. Jadi sebelum ada kebun atau sebelum ada perusahaannya dapat izin lahannya, itu biasanya ada asesmen AMDAL. Nah, kalau HCV HCS ini biasanya dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah jadi kebun atau udah ada perusahaannya, udah jalan kayak gitu. Jadi dua hal yang berbeda, nggak termasuk dalam rangkaian penilaian. Tapi kalau setiap perusahaan pasti ada AMDAL-nya, belum tentu ada HCV dan HCS-nya. Karena HCV HCS sifatnya voluntary. Terus yang kedua, kalau untuk flagship keystone umbrella species ini kebetulan nggak diidentifikasi karena biasanya hewan-hewan yang termasuk kategori umbrella species atau flagship species biasanya sudah termasuk dalam kategori HCV 1 seperti di ICN misalnya orangutan atau harimau biasanya kan dia udah termasuk kategori critical endanger ya. Jadi ini dua hal yang berbeda sih untuk kategori flagship keystone umbrella sama kategori di HCV. Nah, terus di HCV ini dia nggak ada skornya. Jadi hewan atau tumbuhan yang termasuk dalam kategori HCV 1 ya udah termasuk dalam kategori HCV 1, mau nggak pakai skor misalnya orangutan lebih tinggi dibandingin harimau atau monyet ekor panjang lebih tinggi skornya dibandingin harimau kayak gitu. Terus apakah pernah ada kasus pengalihan status kawasan HCV HCS menjadi HGU oleh perusahaan? Jadi HCV HCS ini asesmennya dilakukan di dalam wilayah HGU-nya juga. Jadi kan kalau HGU itu kan hak guna usaha. Misalnya perusahaan A dapat izin HGU 20.000 hektar. Dalam wilayah 20.000 hektar itu
bisa jadi 5.000 hektar masuk dalam kategori HCV HCS kayak gitu. Jadi ya kalau dari pertanyaan Farhan ini nggak ada sih pengalihan status kawasan HCV HCS jadi HGU karena HCV HCS ada di dalam wilayah HGU-nya kayak gitu. Dan Hakam kayaknya ini nyambung juga nih ke pertanyaan Kadia sang di kolom komentar kan tipe jenis hutannya ya. Kalau tipe jenis hutan pengukuran karbon stok itu untuk tiap jenis hutan apakah sama atau ada yang berbeda? Nah, untuk jenis hutan itu karbon itu kan ada dua, ada yang below ground, ada yang di bawah tanah, sama yang di atas tanah. Nah, kalau yang di atas tanah itu yang tadi pengukuran berdasarkan plot. Terus kalau untuk di bawah tanah biasanya karbon yang tersimpan di daerah rawa gambut atau hutan gambut, biasanya di hutan gambut. Karena kan hutan gambut kan juga nyimpan cadangan karbon yang cukup tinggi, makanya itu dihitung juga untuk perhitungan karbonnya, untuk kedalaman gambutnya, biasanya untuk di wilayah gambut. Itu kenapa hutan daerah gambut biasanya dapat perhatian khusus di penilaian HCV, karena wilayah gambut juga termasuk dalam ekosistem yang rentan, terus juga di HCS dia nyimpen cadangan karbon juga di bawah tanahnya itu yang biasanya yang lebih yang agak beda sih itu aja sih. Kalau di tipe hutan yang jenis hutan yang lain kayak keranga segala macam metodenya kurang lebih sama, cuma beda di gambut aja dia. Kalau mahasiswa yang bisa ikut dalam proyek HCV, apakah mahasiswa bisa mengembangkan penelitian di luar pengambilan data proyek? Ini tergantung bisa, karena pernah ada waktu saya penelitian di Riau, kebetulan ada satu mahasiswa juga yang waktu itu mahasiswa S1 yang lulus dari proyek yang sama survei HCV itu. Nah, ini juga tapi tergantung sama perusahaannya sih. Jadi perusahaan yang ngizinin nggak data yang ada itu untuk dipublikasiin di kampus atau di luar dari studi HCV-nya kayak gitu. Kalau perusahaan yang ngizinin dan bolehin ya bisa untuk melakukan proyek HCV ini bisa jadi skripsi atau PKL-nya mahasiswa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Isnin. Citra satelit yang biasa digunakan untuk estimasi stok karbon apa ya? Spot 6 atau spot 7? Tamat, silakan dijawab. Oke. Saya juga nggak begitu detail ngerti tentang perpetaan, tapi kalau yang biasa digunakan itu kombinasi antara Landsat 8 sama Sentinel 2. Jadi tipe citranya itu sih yang bisa digunakan. Lanjut pertanyaan dari Bu Yani untuk Kak Ahmad. Apakah data HCV dan HCS ada masa kadaluarsanya? Seberapa lama data yang diperoleh harus ditinjau ulang? Faktor apa yang perlu dipertimbangkan? Untuk data HCV HCS ini belum pernah ada masa kadaluarsanya sih. Jadi biasanya perusahaan itu kan kalau kita survei HCV tahun ini dia butuh hasilnya itu kan agak cepat. Jadi biasanya dalam waktu setahun itu penilaiannya udah selesai sih. Jadi data-datanya itu data-data yang diambil, kalau data lapangan kayak biodiversity segala macam itu nggak ada kadaluarsanya, karena biasanya kita juga kalau ada data yang terbaru itu lebih baik, kayak tadi pertanyaan Pak Isnin ya. Jadi data Landsat atau data citra yang terbaru paling baru kalau bisa. Terus kedua yang data yang diperoleh harus ditinjau ulang ini nggak ada sih Bu. Jadi kalau data HCV HCS ini nanti kan laporannya akan diperiksa sama HCV Resource Network. Nah itu data itu aja sih. Kalau pihak quality panel sudah mengiyakan, nah berarti datanya nggak ada masalah. Kalau bisa datanya yang paling baru termasuk tadi data citra satelit yang jadi pertimbangannya sih. Boleh komen ya? Boleh. Iya, Bu. Ya. Boleh, Bu. Enggak, maksud saya itu kalau misalnya sekali ngambil data kayak AMDAL itu kan sekali ngambil, nanti suatu saat sekian tahun kemudian kan namanya lingkungan itu kan berubah ya. Saya pernah ikut kebetulan untuk bioteknologi industri,
Itu terkait dengan HCS tadi. Nah, karbon itu ternyata setelah sekian tahun ada area yang metannya tinggi gitu, karena dia anaerob. Jadi area itu ketika gambut dan seterusnya. Waktu itu kalau tidak salah kasusnya adalah limbah pabrik sawit atau apa ya. Nah itu karena ditumpuk limbah lalu kondisinya anaerob, bakteri metannya banyak, muncullah itu metan gitu. Jadi kemudian data itu memang harus diperbarui kalau yang pernah saya ikuti. Nah, tapi saya tidak tahu berapa lama. Jadi tadi saya tanya apakah ada kriterianya gitu. Kalau suatu area namanya area kan pasti berubah ya itu. Tapi kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa. Makasih ya Mbak Tia. Oke Bu, sama-sama Bu. Gimana Kamat mau menanggapi? Ya, jadi kalau di HCV ini kan penilaiannya itu hanya di awal aja. Tapi ada beberapa yang diulang, kayak kemarin kan saya pernah peneliti survei HCV di daerah Kalimantan Tengah. Jadi tahun sebelumnya udah ada penilaian HCV. Tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, itu diulang lagi di tahun 2019 kemarin, 10 tahun setelahnya diulang karena kan udah banyak tutupan lahan yang berubah. Nah, jadi ada asesmen ulang untuk HCV-nya. Karena HCV-nya juga udah mulai standarnya juga sudah berubah sih dari 2009 ke 2019 kemarin. Jadi pihak pemegang izin HGU-nya mau melakukan survei HCV lagi untuk memetakan lagi wilayah-wilayahnya. Berkait tergantung permintaan ya, bukan ada aturan khususnya, tidak ada ya. Oke. Tidak ada aturan. Nah, karena datanya kan banyak juga, kami pakai data-data sekunder kan, seperti tadi data report untuk HCV 3 itu kan data tutupan atau tipe kawasan itu dari tahun 1960 atau 70 saya lupa tuh, studi report yang dilakukan sama pemerintah. Untuk Kak Ahmad, nantinya hasil dari HCS dan HCV assessment itu digunakan untuk rekomendasi apa aja? Apa hanya untuk perubahan tadi lahan hutan menjadi lahan perkebunan? Gimana Kak Ahmad? Dari Sipa, pertanyaan dari Sipa. Biasanya untuk pengelolaan manajemen kawasannya sih biasanya survei HCV-HCS ini. Jadi ntar terpetakan mana kawasan yang harus dikonservasi, mana yang bisa diolah, seperti itu untuk kawasan HCV-HCS. Jadi tipe rekomendasinya juga macam-macam tergantung tipe HCV-nya. Kayak untuk HCV 1 kan bisa HCV manajemen areanya yang diperlukan berapa. Itu termasuk dalam wilayah HCV aja. Jadi cuma nentuin mana yang HCV, mana yang bisa dibuka, itu aja sih sebenarnya. Ya itu mungkin ya dari Kamat jawabannya. Ini ada lagi nih dari Esti Komaria. Untuk Kamat mengenai HCV yang memiliki berapa jenis atau kelompok saat penilaian lapangan, apakah dalam satu waktu dilakukan semuanya atau bisa dilakukan sebagian aja? Kemudian untuk pertanyaan untuk Kasiwi, dalam taksidermi di mana ada perlakuan terhadap hewan, apakah ada etik khusus terhadap hewan yang digunakan sebagai awetan? Sama nggak kayak hewan uji biasa dalam penelitian, kode etiknya? Kemudian pertanyaan kedua untuk Siwi juga, fungsi dari boraks yang diberikan pada kawat sebelum dimasukkan ke dalam kulit hewan untuk apa? Mungkin dari Kamat dulu. Untuk penilaian HCV biasanya dilakukan berbarengan di satu waktu yang sama dari HCV 1 sampai HCV 6, tim sosial dan tim Yudif. Tapi bisa dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda juga. Tapi tidak terlalu jauh karena biasanya kan ya pengerjaan HCV ini kan laporannya akan dibuat jadi satu nih, HCV 1 sampai HCV 6. Jadi umumnya dikerjakan bersamaan HCV 1 sampai HCV 6.